Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Muhammad Septiananda. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang eh, materi yang telah dibahas oleh dosen pengampu yaitu Bu Yesi terkait tugas kedua hingga keempat. Tak perlu lama-lama, bisa saya langsung share. Untuk tugas kedua ini, hal yang diambil, topik yang diambil yaitu penerapan digital marketing dan pelatihan bagi UMKM. Di sini kita akan menganalisis suatu jurnal dengan topik tadi. Analisis jurnal ini bukan sekedar membaca, tapi juga memahami dan menilai penelitian secara ilmiah. Yang mana tujuan utamanya adalah melatih mahasiswa berpikir kritis terhadap hasil penelitian yang sudah ada. Di sini kita dapat mengenali struktur penelitiannya, yaitu yang terdiri dari judul dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil dan kesimpulan, serta keterbatasan atau yang biasa kita sebut gap penelitian. Untuk melatih kemampuan mencari gap penelitian tadi, eh, bisa kita lihat di sini. Sebelum itu, gap penelitian adalah celah atau kekurangan dalam penelitian yang ada. Contohnya, kurangnya pelatihan digital marketing berbasis website dan tidak adanya penerapan STP, serta rendahnya literasi digital. Gap ini dapat menjadi ide dasar penelitian baru dari topik yang saya jelaskan di awal tadi. Seterusnya, menambah wawasan metodologi, yaitu dari 3 jurnal yang dianalisis. Kita di sini belajar berbagai pendekatan seperti pelatihan tatap muka, pendampingan andragogi, dan participatory action research atau kita sebut PAR. Setiap metode ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing sesuai konteks. Untuk mengaitkan teori dan praktik ini, tidak lupa juga kita melakukan dampak nyatanya yang ada terhadap masyarakat. Contohnya pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi digital, transformasi ekonomi berbasis teknologi, yang mana artinya penelitian harus bermanfaat terhadap masyarakat sosial. Kita dituntut untuk menjadi peneliti yang kritis dan relevan. Maksudnya ya seperti melalui analisis jurnal ini, mahasiswa dapat belajar menilai dan membandingkan penelitian lain dan menemukan ruang inovasi untuk memahami sifat penelitian yang berkelanjutan dan kolaboratif. Jadi dari tugas ini, dosen ingin kalian bukan hanya menulis ulang isi dari jurnal, tapi juga bisa berpikir apa yang kurang dari penelitian, apa yang bisa saya kembangkan, karena disitulah awal mula seorang peneliti sejati terbentuk. Dosen ingin kita melakukan hal ini, bukan hanya menulis jurnal, hanya lewat saja. Untuk bab ketiga atau topik ketiga berisi topologi data, jenis data, dan jenis variabel. Untuk awalnya, dalam penelitian penting untuk memahami struktur data, sifat, dan peran variabel, yang mana ada 3 konsep utamanya. Yang pertama, topologi data atau hubungan antar data, jenis data, klasifikasi sifat data, dan jenis variabel atau peran variabel dalam penelitian. Untuk topologi data,
Pengertiannya, topologi data menggambarkan pola hubungan antar data dalam suatu sistem. Fokusnya bukan isi data saja, tapi bagaimana data saling berhubung dan berinteraksi. Dalam analogi singkatnya, seperti peta jaringan kereta api yang terdiri yang ada dalam stasiun, titik data, rel, hubungan antar data, bentuk data seperti linear, bercabang, melingkar, yaitu semua topologi data. Contoh topologi data eh, adalah jaringan sosial yang mana hubungan pertemanan yang ada di Facebook. Contohnya seperti berteman dengan siapa saja. Data transaksi yaitu pelanggan yang membeli produk sama dihubungkan dengan dalam satu pola. Rantai pasokan atau alur bahan baku supplier. Dari supplier ke pabrik, dari pabrik ke distributor, dari distributor ke konsumen. Untuk jenis datanya, jenis data menentukan bagaimana variabel diukur dan metode analisis statistik yang digunakan. Di sini terdapat dua kelompok utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif, atau kategorik atau numerik. Untuk kualitatif, mewakili kategori atau kualitas, bukan angka, bermakna matematis. Contohnya, seperti jenis kelamin, warna favorit, merek HP, atau tingkat kepuasan. Ciri-cirinya berupa label atau kata yang tidak bisa dihitung melalui rata-rata. Untuk data kuantitatif atau numerik, yaitu data yang dapat diukur atau dinyatakan dalam suatu angka. Contohnya tinggi badan, berat badan, suhu, dan pendapatan. Ciri-ciri yang dapat dijelaskan terdiri dari sistem operasi matematika seperti rata-rata, jumlah, pembagian, dan sebagainya. Jenis variabel atau pengantar, variabel atau atribut yang nilainya berubah antar individu atau kondisi. Jenis variabel juga ditentukan oleh perannya dalam hubungan sebab dan akibat. Variabel bebas atau independent variable menjadi penyebab atau faktor mempengaruhi variabel lain. Contohnya, pengaruh cahaya matahari terhadap tumbuhan. Cahaya matahari sama dengan variabel bebas. Dalam sinonimnya variabel X atau prediktor atau eksogen. Dan variabel terikat atau dependent variable yang mana dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya dalam penelitian yang sama, yaitu tinggi tanaman sama dengan variabel terikat. Sinonimnya yaitu variabel Y, outcome, atau respon. Variabel kontrol. Variabel ini dikendalikan agar tetap konstan, mencegah pengaruh luar yang mengganggu hasil penelitian. Contohnya seperti jenis tanah, volume air, jenis bibit yang dikontrol agar hanya cahaya yang berpengaruh. Variabel moderator dan intervening. Variabel moderator ini seperti memperkuat atau melemahkan hubungan X dan Y. Misalnya jenis kelamin memoderasi hubungan metode mengajar dan nilai siswa. Intervening ini menjadi penghubung antara X dan Y. Misalnya stres menjembatani hubungan beban kerja dan kesehatan. Hubungan antar konsep, topologi data atau struktur hubungan antar data. Jenis data, sifat nilai variabel, jenis variabel, peran dalam penelitian. Langkah sebelum analisis data. Identitas variabel yaitu bersifat bebas, terikat, dan kontrol. Tentukan jenis data terdiri dari kualitatif atau kuantitatif. Pahami topologi data atau hubungan antar elemen. Dan keempat, metode analisis yang sesuai. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu topologi data melihat pola dan struktur hubungan antar data.
Jenis data yang mana menentukan cara pengelolaan dan analisis. Selanjutnya jenis variabel yang mana menunjukkan peran dalam hubungan antara sebab dan akibat. Dari ketiganya ini adalah dasar penting untuk menganalisis penelitian yang valid dan terarah. Untuk bab selanjutnya yaitu bab eh, atau tugas keempat, yaitu cara cerdas menganalisis informasi, yang mana tujuan pembelajarannya memahami pentingnya keterampilan analisis informasi, mengenal model analisis bacaan ilmiah seperti SQ3R, SQ4R, PQ4R, yang mana mampu menerapkan analisis terhadap artikel penelitian. Model analisis informasi seperti SQ3R, survei, selanjutnya question, read, reading, recite, and review. Untuk SQ4R, yang mana menambahkan tahap reflect, terus berpikir kritis dan mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Untuk PQ4R, yang mana diawali dengan preview, mengaktifkan pengetahuan awal sebelum membaca lebih dalam. Jenis informasi yang dianalisis, seperti data dan fakta berupa angka, tahun, dan lokasi penelitian, teori dan konsep, landasan berpikir ilmiah, seperti eh, pernyataan pakar, hasil kajian dan atau kutipan penting, metodologi, cara penelitian yang dilakukan, hasil penelitian, dan definisi konsep. Contoh kasusnya, kombinasi moringa dan artemisia. Judul penelitian potensi kombinasi ekstrak daun kelor moringa atau dan artemisia sebagai anti malaria. Untuk jurnalnya nanti akan saya tampilkan di bawah, ada di bawah judulnya nanti, bisa dicek mandiri. Model analisisnya ini berupa SQ4R, yang mana berupa survei, question, reading, recite, review, dan reflect. Hasil utama yang didapatkan yaitu efek sinergis menekankan penumbuhan Plasmodium falciparum hingga 69%. Manfaat yang didapatkan yaitu alternatif herbal yang mendukung terapi anti malaria dan meningkatkan sistem imun. Refleksi akademik yang kita dapatkan yaitu analisis informasi bukan sekedar membaca tetapi berpikir ilmiah, menghubungkan teori dengan data dan hasil riset nyata, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, dan dari hal ini menjadi dasar penting dalam penulisan karya ilmiah. Baiklah, terima kasih telah mengikuti presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dengan demikian, hasil presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang saya paparkan hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi inspirasi terus untuk belajar dan berinovasi dalam mengevaluasi, menganalisis, dan membuat jurnal. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.